Oke, pertemuan minggu ke-9, minggu ke-10 ya setelah ujian. Saya akan mereview tentang Bootstrap dan juga ada materi baru yaitu tentang Jackknife. Problemnya masih sama yaitu resampling ya. Mungkin dari teman-teman masih bingung kenapa sih kita melakukan resampling Bootstrap dan Jackknife ya. Jadi sebetulnya motivasinya itu kalau di sini kan dituliskan terkadang kita itu ingin melakukan pengujian error terhadap suatu parameter. Parameter tersebut katakanlah dituliskan dengan theta ya, theta. Jadi theta ini bisa apa saja, bisa min, kemudian bisa nilai median, atau bahkan beta dari koefisien regresi. Koefisien regresi. Jadi untuk menaksir parameter-parameter theta ini, memang tidak pernah ada cara yang saklek ya, atau memang tidak pernah terfikirkan bagaimana. Misal kan, misal kita punya data di mana data kita adalah satu, 2, 3. Misalnya ini untuk sebuah sampel yang kita kumpulkan secara acak ya. Kalau kita hitung rata-ratanya, kita punya nilai sebanyak 6 dibagi dengan 3 sama dengan 2. Dan ini adalah X bar daripada sampel yang kita dapatkan. Pertanyaannya adalah seberapa benar X bar ini mendekati terhadap sebuah populasi. Pertanyaannya kan seperti itu. Bagaimana kita bisa menghitung keakurasian nilai rata-rata sampel yang kita dapatkan terhadap kebaikan dan error daripada minnya populasi seperti itu. Pertanyaannya kan seperti itu. Nah, lantas kita bisa menghitung error daripada sebuah theta atau standar error daripada sebuah theta itu menggunakan teknik resampling, yaitu ada Bootstrap dan juga Jackknife, di mana Bootstrap sudah saya tunjukkan di pertemuan sebelumnya. Jadi poinnya adalah di situ. Jadi kita melakukan resampling untuk mendapatkan sebuah parameter, sebuah standar error daripada parameter yang tujuannya untuk menghitung ketepatan sampling kita seperti itu ya, atau keakurasian parameter kita dalam menduga merepresentasikan sebuah sampel atau populasi seperti itu. Nah, maka kalau kalau kita bicara seperti itu, Bootstrap ini bisa juga kita terapkan untuk menghitung ketepatan sebuah parameter beta pada sebuah persamaan regresi ya. Jadi misalnya yang pertama kita melakukan bootstrap satu. Nah, dari bootstrap satu ini kita lakukan regresi. Kita punya beta satu, beta nol sampai dengan beta n. Yang pertama, start 1 dan seterusnya sampai start ke R. Nah, dari sini kita bisa menghitung standar errornya. Apakah beta daripada bootstrap ini sudah sangat dekat pada beta populasi dengan cara menghitung standar deviasinya. Seperti itu. Nah, sekarang langsung saja kita masuk ke bagian jackknife ya. Di sini ada merupakan algoritma jackknife. Untuk algoritmanya, untuk setiap dataset dengan jumlah n ya, atau observasinya n, hitung n estimasi by sequentially omitting each observation from the dataset and estimating theta hat on the remaining n minus 1 observation. Artinya apa? Artinya setiap kita punya n observasi, katakanlah n sama dengan 5, dan 5 itu merupakan data seperti ini ya, 4, 6, 7, 3, 2. Seperti ini, maka eh, kita akan melakukan jackknifing sebanyak 5 kali. Karena jackknife ini sejumlah data yang kita miliki. Jadi untuk jackknife yang pertama, misal kita beri start 1 ya, jackknife yang pertama, data yang kita gunakan adalah 4, 6, 7, 3. Nah, lalu kita hitung, misalkan kita ingin menghitung standar error dari rata-ratanya, maka kita punya theta start 1 head, nah, jadi sama dengan 4 ditambah 6 ditambah dengan 3 dibagi dengan 4, atau eh, n-1 ya, seperti ini. N-1. Kita lakukan sampai dengan bootstrapnya n,
Ya, jadi sampai dengan 5 kali, di mana yang kelima mungkin adalah 6732. Kita tata head start-nya yang N sama dengan 6 ditambah 7 sampai dengan 2 N min 1. Sehingga kita punya theta head taksiran ini sebanyak N ya. Sebanyak N di sini tertuliskan. Lalu setelah kita selesai melakukan jackknifing, kita hitung standard error jackknife dengan cara ini. Caranya berbeda ya, bukan seperti bootstrap ya. Karena penggunaan sampelnya pun berbeda. Jadi untuk jackknife ini caranya akar, standard errornya itu akar N-1, akar N-1, N-1 dibagi dengan N sigma head I dikurangi sigma head bar titik. Sigma head bar itu apa? Jadi sigma head bar titik ini adalah sigma head 1 ditambah sigma head 2 sampai dengan sigma head N ya, dibagi dengan N. Ini tidak ikut ya. Nah, ini adalah sigma head bar titik. Nah, ini. Jadi ini adalah sigma head bar titik. Sehingga pada akhirnya kita akan mendapatkan standar error daripada parameter yang ingin kita cari. Seperti itu. Oke, langsung saja saya coba tunjukkan programnya di Python ya. Nah, baik ini programnya ya, cukup sederhana ya. Jadi di sini kita butuh bantuan NumPy untuk menghitung misal kita ingin melakukan min ya. Pertama ini saya sebutkan sampelnya sama seperti tadi. Di sini saya buat data list sama resample list. Jadi for index I enumerate sample. Jadi di sini saudara membutuhkan bantuan enumerate ya. Enumerate itu nanti ya kita akan muncul indeks dan juga elemen di dalam listnya. Terus kemudian kita buat sampel copy, di mana dengan cara sample.copy. Lalu seperti ini, error, bukan error ya, nanti sampelnya akan berubah-ubah. Lalu yang pertama di sini kita hapus untuk indeks yang pertama. Jadi indeks yang pertama ya pastinya indeks yang ke 0. Jadi ini one leaf, one out ya. Kemudian kita simpan misalnya untuk resample-nya, kita simpan di resample list. Kemudian theta list-nya, misal kita menghitung min ya theta list .append np.min sample copy. Semua berulang terus sampai sampelnya ini selesai. Atau sampelnya n kali ya, 5 kali. Setelah itu kita coba cek di sini. Ini untuk masing-masing sampel yang kita lakukan ya. Yang pertama berarti 4-nya hilang, 6732. Kemudian yang kedua 6-nya hilang, 4732. Yang ketiga 7-nya hilang, dan seterusnya sampai yang terakhir 2-nya hilang. Dan ini merupakan nilai rata-rata yang kita dapatkan. Selanjutnya, kita bisa menghitung standar error daripada jackknife ya. Tadi apa rumusnya? Rumusnya adalah N dibagi N-1 dengan N sama dengan 5 dikali dengan apa? Sum ya. Sum theta list dikurangi np.min theta listnya. Dan jangan lupa untuk dikuadratkan. Kita kuadratkan seperti ini. Oh, maka didapatkan errornya negatif 93. Ini kayaknya masih kurang tepat ya. Sepertinya ini ada yang salah ya. Silakan dicoba sendiri ya. Nanti ya untuk menghitung standar errornya. Oke, mungkin sekian dulu pertemuan untuk minggu ini. Minggu depan kita melakukan random generator eh, menggunakan Python. Jadi materinya agak lebih rumit lagi. Oke.
Baik, saya cukupkan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum, selamat siang semuanya.